Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadan dengan NIM 122170009 dari jurusan Teknik Industri. Saya dari kelompok KKN DA 75.51GZ UPN Veteran Yogyakarta. Saya memiliki proker tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan, terutama pada saat ini terhadap masa pandemi COVID-19. Dan semoga hal yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Jadi cara untuk menghadapi risiko kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang pertama, kenali dan pantau ancaman bencana di sekitar. Jadi di sini kita harus mengenali dulu sekitar kita sedang terjadi bencana apa. Bencana ada dua, bencana alam dan bencana non-alam. Nah, sedang marak terjadi di negara kita ini dan negara-negara lain telah terjadi, yaitu terserang virus COVID-19 atau bisa disebut sekarang sedang masa pandemi COVID-19, di mana virus ini sangat berbahaya karena virus ini sudah banyak membuat masyarakat di negara Indonesia dan negara-negara lain itu meninggal dan bahkan banyak yang dirawat karena memang virus ini baru muncul dan obatnya itu belum ditemukan sampai sekarang. Yang kedua, kita harus menyediakan masker cadangan, hand sanitizer, dan alat mandi. Jadi, di sini kita harus menghadapi risiko kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dilakukan pemerintah agar kita juga berupaya untuk mengurangi penularan virus COVID-19 ini. Karena virus ini juga sangat berbahaya. Di mana kita juga dianjurkan setelah melakukan protokol kesehatan dengan baik, kita juga harus menyediakan masker cadangan, hand sanitizer, dan alat mandi. Itu sangat penting. Karena masa pandemi COVID-19 ini orang sangat mudah terinfeksi ketika kita bertemu dengan orang lain. Maka negara Indonesia sendiri melakukan PSBB, yaitu cara untuk masyarakat tidak bergerombolan di tempat-tempat ramai. Yang ketiga, kita harus merencanakan tempat evakuasi yang aman. Jadi di negara Indonesia juga selain ada tim Satgas COVID-19 yang sudah merencanakan tempat evakuasi yang aman, ketika memang lagi ramainya masyarakat yang terkena COVID sehingga tim Satgas COVID ini kurang efisien dalam menanggulangi masyarakat-masyarakat, kita sebagai masyarakat yang tinggal di tempat yang ramai, kita juga harus memikirkan tempat evakuasi yang aman untuk sementara jika memang keadaan darurat di sekitar kita, jika ada yang terkena COVID-19 ini. Terus yang keempat, selain tadi yaitu dilakukannya protokol kesehatan. Di dalam protokol kesehatan negara ini termasuk yang keempat, yaitu dengan cara kita memakai masker setiap kita keluar rumah, entah itu dekat, entah itu jauh, dan kalau bisa kita mengurangi kegiatan yang keluar rumah, atau kita sebaiknya bekerja dari rumah atau social distancing istilahnya. Nah, kemudian kita harus menjaga jarak ketika memang kita keluar rumah minimal 1 meter dari orang lain agar kita tetap dalam kondisi aman. Dan setiap kita habis berkegiatan disarankan untuk mencuci tangan pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Agar virus-virus
yang menempel pada kita itu bersih dan mati. Yang kelima, selanjutnya, kita harus juga selama masa pandemi COVID-19 ini, kita harus rutin berolahraga. Nah, olahraga apa sih yang dapat kita lakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Dianjurkan olahraganya olahraga yang di rumah, yang dapat dilakukan di rumah, seperti kita melakukan olahraga di rumah seperti push up, skipping di depan rumah, berjemur, dan kita juga sebaiknya tidak melakukan olahraga-olahraga yang di tempat ramai, seperti sepak bola, basket, itu sebaiknya dikurangi dulu karena mengingat kondisi masa pandemi COVID-19 ini sangat rawan untuk tertular virus COVID-19. Selanjutnya, yang keenam, kita dapat mencatat nomor telepon penting. Nah, di sini kita mencatat nomor telepon penting ini sangat penting ketika memang ada masyarakat dalam keadaan darurat atau apapun itu yang sedang mengalami sakit, kita dapat membantunya dengan mencatat nomor telepon penting seperti petugas rumah sakit, petugas Satgas Covid, dan petugas-petugas yang berwenang. Apalagi di masa COVID-19 ini, kita tidak dapat secara langsung untuk membantu karena itu juga sangat tidak dianjurkan. Itu dapat memperparah penularan virus pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, yang terakhir, selain itu kita juga dapat melakukan simulasi bencana di rumah. Ini bentuk dari kesiapsiagaan kita ketika memang terjadi bencana yang seandainya terjadi dan tidak kita inginkan. Dalam keadaan darurat ini sangat penting, sehingga kita perlu juga melakukan simulasi bencana di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga pengetahuan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Bila ada kata yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.